Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita masih membahas tentang teks cerpen. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, karena kita memulai dalam pembelajaran jam pertama, maka mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua proses pembelajaran daring ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir nanti. Berdoa disilakan. Berdoa bisa diakhiri. Oke, hari ini kita bicara tentang struktur teks cerpen. Kalau kemarin kita bicara tentang ciri-ciri cerpen, kita bicara tentang unsur-unsur pembangun cerpen, maka hari ini kita bicara tentang struktur teks cerpen kelas 9. Dipersembahkan oleh tim MGMPS SMP Negeri 1 Pacé yang disampaikan oleh Ibu Sri Sunaryati SPD. Tujuan pembelajaran hari ini adalah bahwa siswa dapat menyebutkan struktur teks cerpen dengan baik. Yang kedua adalah siswa dapat menentukan struktur teks cerpen dari cerpen yang kalian baca atau yang kalian dengarkan. Jadi ada dua tujuan pembelajaran hari ini. Kita mulai yang pertama. Oke, struktur teks cerpen. Kalau kita bicara tentang struktur teks cerpen atau urutan dari cerpen, yaitu yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, yang keenam adalah koda. Untuk saya garis bawahi dulu bahwa abstrak dan koda yang pertama dan terakhir itu boleh ada dan boleh tidak ada, boleh digunakan, boleh tidak digunakan dalam struktur teks cerpen. Berbeda dengan struktur teks yang lain, nanti kalian akan mendapatkannya. Oke, saya mulai struktur teks cerpen yang pertama, yaitu abstrak. Ketika kita bicara tentang abstrak, maka kita berbicara tentang gambaran sebuah cerpen tersebut. Isinya bagaimana? Nah, yang namanya sebuah abstrak itu merupakan ringkasan atau inti dari sebuah cerita pendek tersebut. Atau dia merupakan gambaran awal dari cerita itu. Nah, yang kedua adalah opsional. Artinya seperti yang saya sampaikan di muka tadi bahwa yang namanya abstrak itu boleh digunakan atau boleh ada dalam sebuah cerpen, boleh tidak digunakan atau tidak ada dalam sebuah teks cerpen. Jadi kurang lebih seperti itu. Boleh ada dan boleh tidak. Yang pertama, yang kedua adalah gambaran awal dari sebuah cerpen. Kita bahas yang kedua. Oke, kita bicara tentang orientasi. Orientasi adalah perkenalan. Kalau kita bicara perkenalan, maka di situ adalah awal dari sebuah cerita. Ketika kita bicara awal sebuah cerita, maka di situ ada pengenalannya. Nah, awal dari sebuah cerita tersebut berkenaan dengan latar atau setting. Pada pelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas tentang latar atau setting, yaitu terdapat 3 hal yang harus kalian cermati. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah tempat, yang ketiga adalah suasana. Jadi sebuah orientasi dalam sebuah cerpen bisa diperkenalkan dahulu tokohnya, bisa diperkenalkan dahulu waktunya kapan dan suasananya bagaimana, atau terdapat tokohnya dan waktunya, atau terdapat tokohnya dan suasana, atau waktu dan suasana. Boleh silakan dipilih. Pokoknya yang jelas ketika kita bicara orientasi, kita bicara tentang perkenalan sebuah cerpen, kita bicara awal mula sebuah cerita dimulai, dan di situ terdapat latar atau setting dalam orientasi tersebut. Kita bahas yang kedua. Yang selanjutnya adalah komplikasi. Ketika kita bicara tentang sebuah komplikasi, maka kita bicara tentang sebuah permasalahan. Dalam sebuah cerita apapun itu bentuknya, maka cerita tersebut pasti akan mengandung sebuah permasalahan atau sebuah konflik.
Konflik dimulai dari hal yang biasa, yang kecil sebagai pemicu, kemudian meledak menjadi sesuatu yang besar. Nah, sesuatu yang besar itu disebut dengan klimaks. Tapi dalam komplikasi kita belum bicara tentang klimaks. Kita masih memperkenalkan sebuah permasalahan atau asal mula dari cerita itu terbuat. Nah, dari permasalahan tersebut, maka kita akan bisa mengetahui karakter atau watak dari tokoh-tokoh yang diciptakan dalam cerpen tersebut. Sehingga ketika kita bicara komplikasi, maka itu terkait dua hal yang besar. Yang pertama adalah permasalahan yang disampaikan, ya, awal mula permasalahan terjadi. Yang kedua adalah karakter atau tokoh yang bisa diketahui oleh pembaca ketika kita bicara tentang komplikasi. Ya, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, setelah komplikasi maka ada evaluasi. Nah, evaluasi ini dimulai dari, karena tadi sudah ada komplikasi tadi sudah saya sampaikan bahwa komplikasi itu awal dari permasalahan itu terjadi, maka kalau evaluasi itu adalah klimaks atau puncak dari permasalahan tersebut. Jadi akibat dari permasalahan yang kecil-kecil tersebut atau awal mula permasalahan yang sepele menjadi sebuah permasalahan yang besar dan membesar. Puncak dari sebuah permasalahan itu disebut sebagai klimaks dalam sebuah cerpen. Nah, kemudian dari sebuah klimaks tersebut, maka kita harus mencari pemecahan masalahnya. Nah, kalau kita bicara evaluasi, maka sudah ada sedikit titik terang pemecahan masalah dalam cerita tersebut. Akan tetapi belum menemukan sebuah solusi yang tepat. Artinya, kita sudah menuju ke solusi atau sudah menuju ke penyelesaian sebuah permasalahan. Ya, jadi intinya kalau saya buat sebuah simpulan bahwa evaluasi itu terdiri dari klimaks yang pertama, yang kedua menuju solusi atau sudah terdapat titik terang dalam sebuah permasalahan dalam cerpen tersebut. Oke, kita bahas yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah resolusi. Ketika kita bicara sebuah resolusi, maka di situ sudah ada jalan keluar. Artinya kalau kita bicara sebuah cerpen, maka permasalahan itu sudah mulai menurun, sudah mulai mencapai anti klimaks, sudah menurun. Dan ketika kita bicara resolusi, karena sudah ada solusi, maka cerita itu berakhir atau akhir dari sebuah cerita. Sehingga kalau kita buat sebuah garis besar tentang resolusi, maka dia terdiri, yang pertama adalah solusi atau penyelesaian masalah, yang kedua adalah akhir dari sebuah cerita atau anti klimaks sampai kepada akhir sebuah cerita. Jadi untuk resolusi terdapat dua hal tersebut. Kita bahas materi yang selanjutnya. Oke. Koda, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa koda dalam sebuah cerpen itu boleh ada, boleh tidak. Artinya dia bersifat opsional. Kalau dia bersifat opsional, maka tidak wajib ada bagi sebuah cerpen. Nah, koda itu adalah hikmah apa yang bisa kita petik dari sebuah cerita tersebut. Jadi, apabila kita bicara tentang sebuah koda, maka kita bicara tentang pesan, amanat, hikmah, pembelajaran yang bisa diperoleh pembaca dari sebuah cerita pendek yang disampaikan dengan permasalahan yang disampaikan. Sehingga apapun itu bentuknya, sebuah cerita pasti mengandung hikmah. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kita cermati, struktur teks tadi terdiri dari yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah komplikasi, yang keempat adalah evaluasi, yang kelima adalah resolusi, yang keenam adalah koda. Yang harus kalian cermati, abstrak dan koda boleh tidak ada dalam sebuah cerita pendek.
Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Semoga kalian selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Dan selalu saya sampaikan kepada kalian semua bahwa kalian adalah anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Kalian punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Kalian seorang anak yang pekerja keras. Sehingga silakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena nilai rapor kalian tergantung kepada keaktifan kalian dalam mengumpulkan dan keaktifan kalian dalam bertanya dalam proses pembelajaran secara daring. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan menghubungi guru pengampu di kelas masing-masing dalam grup WA. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.